Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala alihi wasahbihi ajmain. Amma ba'du. Tidak lupa kita bersyukur kepada Allah. Selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu Muhammad wa ala ali Muhammad. Hari ini kita bertemu kembali pada pertemuan ke-6 dan satu pertemuan lagi, pertemuan ke-7. Habis itu nanti kita sudah melaksanakan yang namanya mid semester atau ujian tengah semester. Nah, teman-teman sekalian, bahwa apa yang sudah kita pelajari dari awal tentang Microsoft Word dan juga dengan Mendeley, pada dasarnya itu semua adalah ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat. Cuma saya mau melakukan penegasan kembali kepada kita bahwa jangan lupa setiap proses citasi atau kutipan yang telah dilakukan itu harus memperhatikan metadata yang baik. Jika metadatanya tidak baik, sembarangan, maka akan muncul nanti ada kayak tulisan huruf-huruf Cina begitu. Kayak huruf bahasa Arab yang itu tidak terdefinisi, tidak bisa kita artikan maknanya begitu. Jadi harus diperbaikilah metadatanya sehingga dengan demikian maka nanti kutipan itu tidak sembarang, tidak asal. Ya, sampai hari ini kalau masih ada teman-teman yang masih belum mengumpulkan, masih juga terbuka ruangnya. Artinya sampai nanti mid video itu masih bisa Anda perbaiki. Anda lakukan laporan di grup ya, dengan juga YouTube thumbnailnya. Nah, sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi tentang metadata, maka jika kita perhatikan kembali di tugas Anda yang kemarin, saya akan ambil satu contoh. Kita akan ambil satu contoh, misalnya ambil Nafisa Ayuni misalnya. Sebenarnya nggak perlu dikirim di grup ya, cuman nggak apa-apa, bagus juga untuk menunjukkan kamu sudah selesai. Coba kita lakukan pengecekan terhadap tugas yang telah kalian lakukan. Saya akan ambil tugas Nafisa Ayuni untuk mengecek proses yang dilakukannya pada makalahnya. Ini hanya sampel ya. Sampel yang saya ambil si Nafisa Ayuni. Ini kemana tiba-tiba dia hilang? Oke, ini sekaligus juga saya memberikan masukan ya terhadap apa yang telah kalian lakukan ya pada tugas ini. Oke, saya coba share screen ya. Oke, ini dia tugasnya. Ini hanya contoh saja, hanya mau menyampaikan bahwa di bagian-bagian mana lagi yang perlu kira-kira mau diperbaiki seperti itu. Saya tidak bermasalah dengan cover karena saya yakin dan percaya ini hanya kreativitas kita saja. Yang perlu masukan adalah di logonya ya. Logonya ini harus menggunakan logo UMSU yang terbaru. Kemudian terkait ini sepertinya coba kita cek ini pakai ukuran kertas apa ini. Oke, dia pakai kertas kuarto. Ya. Biasanya sih kalau kita menggunakan kertas A4 biasanya ya. Bentuknya portrait. Kemudian marginnya sebaiknya kalau ini nanti mau di print, nanti atasnya 3 cm, kirinya ini 4 ya. Biasanya 4, sebelah kanan ini 3, sebelah bawah ini 3 ya. Jadi nanti kamu bisa melakukan caranya, bagaimana cara perubahannya. Boleh aja kamu pilih yang misalnya yang sudah ada ini, misalnya kamu normal, custom ya. Kemudian kamu naikkan dari sini. Ya, ini 3. Kiri agak kita lebihkan sedikit. Kenapa? Tujuannya adalah ketika nanti dicetak, dia tidak, jadi jilitannya itu dia kemakan 1 cm. Ini misalnya 3. Ini misalnya 3 seperti ini ya. Ini oke gitu ya. Jadi harus disusun seperti itu rapi. Kemudian kalau bisa size-nya tadi diperbaiki dengan ukuran A4. Biasanya kita tugas di UMSU menggunakan itu.
Itulah kenapa teman-teman di awal mengerjakan tugas, itu yang pertama kali dilakukan, diedit. Pak, maaf suara Bapak tidak kedengaran di laptop saya. Oh ya udah. Teman-teman yang lain mendengar suara saya? Dengar jelas, Pak. Oke, baik. Pak, Jelas. Ya, oke. Nanti silakan saja ditonton Nafisa Ayuni kembali dari link recording yang akan saya kirim nanti. Nah, saya hanya memberikan masukan saja. Nah, kemudian bagaimana? Kenapa Pak Supriyadi? Kenapa kita tidak boleh setelah mengetik dulu baru kita susun ini? Berantakan, lihat ini jadinya. Ini yang harusnya udah rapi di awal tadi jadi berantakan. Ya, ini bukan pengempu ya, tapi pengampu ya. Bukan pengempu, pengampu. Ini tadi pengempu tadi ditulis. Logonya diperbaiki. Ini sudah oke, udah mantap. Jangan lupa fakultasnya dulu, jurusannya dulu di atas. Nah, teman-teman, jurusannya dulu di atas. Jadi prodinya dulu di bawah ya. Di atas. Kalau mau disingkat pun prodi PPKN juga boleh. Kemudian jangan lupa setelah prodi itu ada di mana? Ada di fakultas. Fakultas FKIP itu ada di mana? Ada di Universitas Muhammadiyah. Jadi dari yang terkecil, besar, semakin besar. Ya, itu aturannya ya. Kemudian tahun ajarannya ini sudah oke. Tapi biasanya di sini yang ditulis itu cukup tahun pembuatannya saja. Misalnya 2021 begitu. Oke. Nah, karena sudah saya lakukan perubahan, perhatikan. Ini jadi kosong jadinya. Nah, ini jadi kosong. Tapi tidak apa-apa teman-teman. Pada bagian ini kan tujuannya kan agar kalian merasa bahwa memang tugas kalian yang telah kalian kirimkan itu perlu ada kritik dan saran yang membangun. Ini kata pengantar. Sudah bagus. Ini daftar isinya juga sudah bagus. Kemudian ini bab 1 pendahuluannya sudah. Coba kita cek ini. Oke, sudah benar ya. Sudah berwarna ya. Seperti ini ya. Berarti ini sudah menggunakan style IEEE ya. Dari Ishak menyatakan bahwa ya di depan. Oke. Rumusan, tujuan. Kalau bisa ingat teman-teman ya. Kalau dia bab 1 di sini, bab 2-nya itu kalau bisa di halaman baru dibuat. Jangan di terputus seperti ini tujuan. Langsung disambung di menggantung ini di halaman ini. Jadi ini di enter dulu, di enter ke bawah, mulai dengan halaman baru. Seperti itu ya. Oke, ini mungkin masih belum disusun rapi. Bagaimana metode penulisannya ya. Ini harusnya bisa disusun rapi menggunakan ini home. Di sini ada rata kiri, rata tengah, rata kanan. Kemudian ini rata kiri dan kanan. Sebaiknya gunakan rata kiri dan kanan supaya pekerjaan kita rapi. Coba kita cek ya. Jangan lupa selalu diblok dulu baru dibuat seperti ini. Kemudian gunakan fungsi TAB tab untuk membuat paragrafnya menjorok ke dalam. Seperti itu ya. Ini juga demikian. Jangan lupa dibuat juga seperti itu. Pak Supriyadi, kenapa kita tidak boleh semuanya Pak kita blok langsung? Kita ketik aja Pak kita pencet CTRL-A. Supaya jadi semua kena blok Pak. Nanti ada sebagian yang tidak perlu untuk rata kiri kanan. Jadi jangan semua sekaligus. Mana bagian? Makanya ketika mengerjakannya itu tadi kenapa saya sampaikan. Setelah buka Microsoft Word teman-teman yang kosong seperti ini. Yang pertama kali dilakukan setiap melakukan pengetikan itu ukuran kertas. Apa? Supaya nggak bolak-balik nanti mengedit, itu memakan waktu dan itu menjenuhkan. Selama ini kita di UMSU selalu menggunakan kertas A4. Ada juga mungkin dosen yang pakai kuarto. Ini kuarto namanya. Kalau kita pergi nge-print, apa ukuran kertasnya D katanya? Oke ya. Nah, biasanya ini A4. Orientationnya kalau tegak, vertikal ke atas, portrait, landscape memanjang ke samping. Ini dia lah settingnya tadi. Ini harus kita rubah dulu. Nah, dengan aturan yang tadi,
Jangan lupa dibuat aja biasanya 3 ya, agak lebih banyak di sebelah kiri deh pokoknya. Walaupun hanya setengah 0,5 gitu ya. Atau bahkan lebihkan aja 1 ya. Nanti akan terlihat jauh lebih rapi kalau dia diatur di awal seperti ini. Ini selalu udah saya contohkan dari kemarin, cuman mungkin teman-teman lupa dalam proses mengerjakannya. Udah begini, udah enak kita kerja. Ya, buat cover, kata pengantar, daftar isi, dan jangan lupa tadi saya kembali ke Nafisa, ini di enter ke halaman berikutnya. Ya, oke, dia mulai dengan pengertian kutipan. Mungkin ini adalah bahasa dia sendiri nih ya. Sampai di sini ya. Nah, nanti bisa kita lakukan plagiatnya nih. Cek plagiat. Plagiat itu maksudnya si Nafisa Ayuni merasa ini punya dia. Padahal ternyata setelah kita cek nanti ke Turnitin, ada namanya plagiat Turnitin ya. Namanya turnitin.com. Nanti dia harus login. Nanti di sini akan bisa untuk dicek. Seperti itu ya. Nanti itu akan kita praktekkan. Saya akan nanti coba berikan gimana cara melakukan cek plagiat begitu ya. Sehingga nanti Anda bisa mengecek tugas Anda itu ketika masuk ke Bapak nanti lengkap dengan laporan berapa persen makalah itu plagiatnya. Ingat, plagiat yang baik di bawah 25%. Ya, plagiat yang baik itu di bawah 25% atau di bawah 20%. Oke. Nah, lanjut teman-teman sekalian. Di bagian ini coba kita lihat ini. Rata-rata saya tengok punya Nafisa Ayuni dia lebih banyak tidak menyusun rapi ya, kiri dan kanan ya. Tapi tidak masalah. Ini tentang kutipan langsung. Oke. Nah, untuk bagian ini teman-teman saya mau memberikan sedikit masukan. Di sini kan dia memberikan ini A, B, C, D, E gitu ya. Ini menggunakan fungsi apa dalam pengetikan teman-teman? Sampai H ini. Agar ini rapi, ini menggunakan fungsi apa ini? A-nya rapi gitu. A-nya di pinggir, terus nanti ininya ke kanan. Itu menggunakan fungsi yang ini ya, bullet and numbering. Ini dia. Menggunakan numbering. Kalau ini untuk menggunakan bullet. Bullet itu artinya kayak panah, checklist, ini lihat ini. Titik, bulat, ya. Ini seperti ini ya. Ini bullet namanya. Bullet library. Coba saya cek, saya klik ya. Apa yang terjadi? Misalnya ini ya, saya buat tanda panah. Nah, jadi seperti ini. Oh, sorry. Ini. Nah, jadi seperti ini dia. Dia menjorok ke dalam dan rapi. Saya coba kembali ya. Ini undo ya, undo. Kembali, back. Sekali lagi back. Dah. Udah kembali dia ke semula. Ini bisa kita juga lakukan numbering. Numbering itu di sebelahnya nih, ini namanya numbering. Pilih mana gaya yang ingin diikuti. Misalnya, kalau memang huruf besar, ini sudah ditentukan disediakan dari komputer. Pilih aja A-nya. Atau pilih A kecil. Atau A pakai tanda, apa namanya nih, tanda kurung. Satu kali, tanda kurung tutup. Kalau kamu anggap ini yang benar, ini yang benar, ini yang benar, silakan pilih mana. Apakah kalau misalnya dianggap huruf yang benar, silakan pakai huruf. Nah, karena dia tadi pakai ABC, saya ikuti si napisanya. Misalnya seperti ini. Oh, sorry. Ini masih huruf kecil. Harusnya huruf besar. Nah, ini dia. Terus Pak Supriyadi ini kok otomatis kok jadi ke dalam. Maka ini gimana ini, Pak? Maka ini, kalau dia otomatis ke dalam, kita rapikan. Cara merapikannya, di sini ada namanya ruler. Roll penggaris yang bisa untuk mengatur ini semua. Perhatikan ini. Ini kursornya, ini ingat namanya teman-teman yang kedap-kedip ini namanya kursor. Ya. Ini namanya yang tangan saya ini namanya pointer. Ini namanya pointer, yang kedap-kedip namanya kursor ini.
Yang ini huruf I yang kayak huruf I. Ini punya saya ini namanya pointer. Nah, ini kita tarik ke dalam. Letakkan kursornya di sini, arahkan pointer, tarik ke kiri. Perlahan-lahan. Tidak perlu buru-buru. Biasanya kalau kita tarik ini kan nanti yang tadi kepalanya ini pun ngikut gitu. Ini kita geser balik ke dalam. Seperti ini. Ini sudah rapi. Pak Supriyadi, kayak mana caranya Pak? Yang B, C, D ini bisa ngikut. Caranya adalah letakkan kursor di depan kutipan, kemudian kamu tekan backspace, 1, 2, 3. Udah kamu tekan 3 kali dia, udah jadi nyatu dia, udah kayak nyatu dia dengan huruf A-nya, kamu tekan enter. Ini jadi B. Ya, Pak Supriyadi ini nanti bisa dirapikan jadi rata kiri kanan, silakan. Kalau mau cepat langsung aja. Letakkan di salah satu huruf, langsung pencet ini, itu biasanya langsung rapi biasanya. Nah benar, ini udah rata di kanan dan rata di kiri seperti ini. Yang ini Pak sama juga. Letakkan aja di baris ini gitu, di satu bagian ini. Letakkan di mana aja kursornya, di sini boleh, nggak harus di blok. Diletakin aja pun gini udah bisa, langsung ini pencet ini. CTRL-J. Nah udah rapi dia. Untuk melakukan yang tadi jangan lupa diulang lagi. Mungkin ini si Nafis Ayu ini kan pengen menyatakan ini adalah bagian-bagian penting ini kan. Cuman harapan saya memang kalau bisa ini ada di sini kalimat yang menyatakan bahwa berikut, misalnya gitu, hal-hal penting yang perlu kita ketahui tentang kutipan langsung. Nah, maunya diginikan, jangan langsung ini nggak ada kalimat ini, nggak ada kalimat pengantarnya, otomatis sudah muncul ke A, ke B, ke C. Pertanyaannya A ini apa? Apakah ini judul baru? Kalau ini judul baru, nggak mungkin dia berbentuk kalimat panjang kali. Kalau judul paling sampai 5 kalimat, 6 kalimat gitu kan. Kayak gini, ini kan judul ini. Ini namanya subjudul. Ini judul besar, ini subjudulnya. Nah, apakah ini subjudul yang baru atau bagaimana? Itu harus diperhatikan. Ini kita bisa kembali lagi, letakkan kursor, tarik ke dalam, seperti ini, baru enter. Udah rapi dia. Sama, tekan backspace, 1, 2, 3, 4, udah rapi dia, udah menyatu dengan atas, enter. Pak Supriyadi ini kayak mana nih? Nggak nyambung ini. Ya udah, enter aja. Backspace. Nah, ini juga begitu. 1, 2, 3, tarik, udah nyatu, enter. Nah, seperti itu dia. Ini kita tarik, enter. Begitu juga nih. Jadi kita nggak perlu terlalu capek-capek, harus setiap saat harus mengaturnya, menyusunnya dari sini. Ya, itulah hebatnya komputer. Komputer itu mempermudah kehidupan. Kalau kamu mengetik pakai mesin ketik, maka yang terjadi adalah kamu akan manual mengerjakannya seperti itu. Tapi dengan adanya komputer, kita tidak manual. Kita bisa lebih cepat cukup dengan menekan lambang backspace atau delete. Kita kembali, udah menyatu dia dengan yang di atasnya, kita tinggal enter. Dan kalau dilihat teman-teman sekalian, ini jauh lebih rapi terlihat. Ini jauh lebih rapi terlihat ketika dibuat seperti ini. Pak Supriyadi, saya tidak pengen buat huruf besar, Pak. Saya pengen merubahnya menjadi huruf kecil aja, Pak. Letakkan kursor di depan ini. Nah, kemudian tekan tanda panah yang berwarna biru. Silakan pilih mana, bebas gaya kamu. Misalnya saya mau pakai A pakai tutup kurung aja, Pak. Nanti otomatis teman-teman semuanya akan berubah. Seperti ini. Ya, nanti dia akan berubah. Oke. Seperti itu ya. Nah, ini ada kotak, saya lihat bagus. Ini udah pakai kotak segala. Ya, atau pakai tabel ini. Nah, ini harus hati-hati ya. Kemudian yang komentar saya sebenarnya untuk si Nafisa ini, pekerjaan Nafisa Ayun ini adalah ada bagian ininya ya. Dia belum terlalu rapi pada rata kiri, kanan, dan lain sebagainya. Seperti itu. Pak, izin Pak nanya sedikit Pak. Ya silakan. Itu Pak, yang di bagian tabel itu, apakah
harus betul-betul sejajar sama yang atas atau itu kan agak lebih ke kanan kan Pak? Ya, nggak apa-apa. Itu apa? Oh enggak, itu nggak apa-apa ya Pak? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalaupun mau ditarik, mau di apa bisa ini kan bisa ditarik, dimasukkan ke dalam. Tapi harapan kita memang jangan nanti dia ketika di print tidak dapat kepotong. Itu aja masalahnya. Kalau ini kamu kirimkan ke saya tetap bisa membaca ini. Tapi ini adalah patokannya. Ini adalah patokannya. Untuk melihat itu dia itu terpotong atau tidak waktu di print, tekan CTRL-P. Tekan CTRL-P print seperti ini. Nah, di sini bisa terlihat teman-teman bentuknya. Ini terlihat bentuknya ini. Akan terlihat, oh ya ini terpotong. Berarti ini harus kita tarik lagi ke dalam sedikit ini punya si Nafisa. Nampak teman-teman ini tidak terlihat itunya. Atau bisa jadi dia menipu teman-teman, besarkan dulu sampai 100% dia. Biasanya 100% adalah kondisi maksimal dari pekerjaan. Nah, ternyata nggak muncul juga. Nah, ini nggak muncul juga ininya. Berarti ini harus kita tarik. Nah, caranya tekan escape. ESC itu teman-teman yang ada di tombol keyboard, itu ESC itu untuk membatalkan suatu proses. Pojok kiri atas, ESC. Ya. Ada ESC itu ya. Oke. PRTSC ya Pak? Bukan, ESC. ESC. Oh iya. Ada kan? ESC. Nah, kemudian ini kamu tarik ke dalam. Cara menariknya ke dalam dengan cara di sini ada lambang seperti ini, positif. Dia harus sudah pas dia di tempatnya itu, baru kamu klik kiri, baru tahan, baru tarik ke dalam. Yang biasanya hurufnya akan ngikut biasanya. Maksudnya huruf di dalam ini, yang ini akan menyesuaikan dengan yang kamu tarik tadi. Sebisa-bisanya memang upayakan rapi lah dia, jangan beda-beda gitu. Kalau bisa dirata sampai ke bawah itu dia kelihatan rapi. Mana tahu di sini ada tabel lagi seperti ini. Nah, ini yang susah ini teman-teman. Yang kayak gini, ini udah kepalang hilang gitu. Kalau udah kepalang hilang, maka harus ditarik dulu ke kiri dia. Tarik dulu dia ke kiri. Oh, berarti nggak parah terlalu jauh. Boleh di back dulu. Kalau dia masih bisa terlihat, coba kita cek di sini masih bisa terlihat nggak? Oh, ternyata masih bisa terlihat. Ini dia lihat ini. Ketika saya gini kan bisa muncul dia. Oh, berarti bisa ditarik. Andai kan nggak bisa ditarik tadi, kamu harus tarik dulu dia sampai ke kiri kali. Kemudian kamu kecilkan. Nah, ini dia. Oke, ini dia. Ini cara meluruskannya ke atas Pak gimana? Ini kamu perkecil lagi, sedikit lagi, kamu perkecil sedikit lagi. Kemudian kamu pandang, kamu keker dia ke atas. Ini seperti ini. Ah, udah pas ya. Udah pas ke atas kan teman-teman itu? Ini tinggal hanya gaya kerapian masing-masing saja ini ya. Ini adalah terlihat bagaimana kamu mengerjakan suatu pekerjaan dengan baik. Nah, saya rasa itu komentar saya untuk Nafisa Ayu ini adalah itu. Di beberapa tempat ini seperti ini saya lihat masih ada kekurangan. Ini tabelnya ini harus hati-hati ya Nafisa. Mungkin nanti kita akan belajar kembali kayaknya untuk terkait tabel. Harus buat rapi. Kemudian ininya masih kayaknya ini masih ke bawah banyak. Ini mungkin karena terikut copy paste ya. Ini lihat ini. Caranya teman-teman temukan ini ya. Simbol ini baru tarik dia ke dalam. Seperti ini. Nah, kemudian geser ke bawah begitu ya. Ini kalau misalnya apa? Di back dulu. Makanya kalau bisa jangan di copy paste bulat-bulat dari internet. Kamu bentuk sendiri pakai apa? Pakai insert tabel. Seperti ini. Kamu bentuk insert tabel, masukin tabel gitu di sini. Tabelnya mau berapa kali berapa mau kamu buat. Ini udah ngikutin loh ini teman-teman. Tergantung kamu maunya berapa. Nanti kita akan belajar tabel mungkin untuk minggu depan. Dan sekaligus nanti memantapkan bagian-bagian mana yang perlu kita diskusikan. Tujuannya adalah agar kita dalam mengerjakan tugas itu rapi. Ya, saya rasa itu catatan saya. Mungkin teman-teman yang lain juga akan sama catatannya pada teman-teman. Silakan itu diperbaiki dan diperhatikan untuk tugas-tugas berikutnya. Waktu kita sudah habis. Mohon izin saya, itu informasi dari saya hari ini. Mungkin nanti saya akan berikan lagi satu judul makalah. Dan saya mau melihat bagaimana kematangan kalian. Teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.